Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmal Guanjuan dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dari kelas semester 3. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Dr. Emrendi Aryan dan Esa. Di sini saya mendapat tugas tentang review tugas kelompok disnatalis yang disusun oleh kelompok 1, yaitu Alfa, saya, Ervika, Eva, Varian, Ganis, juga Akbar, Salman, Raihan, Rizky, dan Reja, yaitu tantangan ilmu hukum administrasi negara menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, hukum dapat memaksa penataan terhadap ketentuan-ketentuan dengan cara-cara juga teratur. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan power juga memiliki batasan tertentu oleh hukum. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atau pihak lain. Kekuasaan dapat bersumber dari wewenang formal, di samping kekuasaan fisik maupun militer, tapi juga dapat bersumber dari pengaruh politik, keagamaan, kekayaan, kekuatan, ekonomi, moralitas, serta pengetahuan. Kekuasaan cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, serta diperbesar, bahkan terkadang disalahgunakan. Tetapi kekuasaan itu sendiri adalah suatu yang bebas nilai dan harus ada dalam suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur. Mohtar juga pakar mengemukakan, Mohtar Kusuatmaja berpendapat bahwa karena sifat hakikatnya kekuasaan perlu diberi ruang lingkup, arahan, dan batasan agar bermanfaat. Untuk itulah kita memerlukan hukum. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur susunan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi negara membatasi perangkat penyelenggaraan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Juga ada menurut Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat sendi-sendi utama suatu negara. Hukum suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu negara memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: 1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Yang kedua, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya karena dibatasi oleh hukum. Yang ketiga, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Juga ada Sumitjo Jojo Hadikusumo menunjukkan ada 4 dinamika yang memengaruhi pola dalam arah perkembangan hukum administrasi jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga peranan sumber daya alam, yang keempat rentetan kejadian peran di revolusi. Berdasarkan dinamika tersebut, Indonesia perlu terus mengembangkan dan menyesuaikan hukum administrasi yang dapat mengatasi masalah di hadapan negara sebagai sendi penopang negara. Sekian, terima kasih.